tegakkan tekad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nurul. Selamat pagi. Pripun kabare? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu sudah mengizinkan saya untuk mewawancari Ibu dan mohon maaf ya mengganggu waktunya. Ya. Saya ingin mewawancari Ibu berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin. Langsung saja Ibu ya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam mengidentifikasi dilema etika yaitu berarti kepentingan yang sama-sama benar ini. Tapi kalau yang satunya memang mengidentifikasi kepentingan yang benar dan salah. Jadi memang dua-duanya adalah dua yang berbeda. Berikutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian menganalisisnya dan juga mencari alternatif penyelesaian keputusan, dan juga akhirnya kita lakukan refleksi untuk menilai efektif dan tidaknya dari pengambilan keputusan yang sudah kita lakukan. Oke, bagus Ibu. Yang nomor 3 Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tadi? Langkah-langkahnya yang pertama yaitu mengidentifikasi penyebab dari kasus tersebut, kemudian mencari siapa-siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, mencari fakta-fakta yang relevan juga setelah itu pengambilan keputusan. Jadi memang benar-benar harus ada prosedur terlebih dahulu untuk mengambil suatu keputusan itu. Oke, berikutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu sudah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pastinya musyawarah itu sangat efektif ya, dengan semua guru, semua warga sekolah, dan juga mungkin pihak-pihak lain sesuai dengan kasus yang dihadapi. Jadi memang fleksibel. Berarti musyawarah mufakat gitu ya Ibu ya. Berikutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu memuaskan semuanya, yang adil dan bijak, yang bisa diterima dengan ikhlas oleh yang pihak-pihak yang terlibat dalam kasus itu. Berarti benar-benar harus adil, itu yang susah sekali. Jadi memang Jadi tantangan gitu ya Ibu ya. iya. Oke, berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau selama ini kalau jadwal tidak ya, jadi memang kita fleksibel, berjalan sesuai apa adanya. Di saat kita bergerak mengambil keputusan sesuai dengan kasus itu terjadi. Jadi apabila harus segera selesai, berarti kita langsung putuskan sesuai dengan prosedur tadi. Tapi kalau bisa ditunda, kita libatkan pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan itu dalam rapat biasanya. Berikutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Karena saya menganggap bahwa musyawarah itu yang utama, ya, saya benar-benar kekompakan, kesulitan tim dalam pengambilan keputusan itu sangat penting ya. Jadi dengan guru itu masya Allah luar biasa. Kita juga melibatkan wali murid dan juga yayasan mungkin untuk membantu pengambilan keputusan itu. Berarti tetap melibatkan pihak Iya, lain ya Ibu ya. Pertanyaan terakhir Ibu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang paling penting ya, berarti bahwa suatu keputusan dan pengambilan untuk menghadapi kasus itu ada prosedurnya. Berarti dan juga ada tim yang harus kita libatkan agar pengambilan keputusan kita itu memang yang terbaik, dan juga harus adil dan bijak untuk semuanya, itu luar biasa sekali. Jadi semoga kita Abah Satu juga demikian, apa-apa yang diambil itu memang semuanya ikhlas dan ridho dengan apapun keputusan kita.
Baik, berarti intinya jadi pemimpin harus benar memberikan keputusan yang adil dan bijak ya bagi semuanya gitu ya Ibu ya. Oke, terima kasih Bu, semua sudah dijawab dengan sangat baik dan saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan TKP 1 dan Ibu Nurul juga selalu sukses selalu. Amin amin. Terima kasih dan saya tuliskan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Ibu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nur. Selamat siang Bu. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Nur, sebelumnya mohon maaf ya, saya mohon izin untuk mewawancari Bu Nur selaku Kepala TK Akademik Teknologi berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Langsung ya Bu Nur ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan Bu Nur, selama ini bagaimana Bu Nur dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau tuntutan moral? Iya, itu biasanya saya melihat kasus itu bagaimana muncul, baru nanti akan kita ketahui kasus itu benar salahnya, posisinya itu bagaimana seperti itu. Oke. Lanjut nomor 2 Bu Nur. Selama ini bagaimana Bu Nur menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Nur, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya saya melihat dulu kasus itu terjadi seperti apa, kita telah dulu, kita pilih dulu, baru kita mengambil keputusan itu agar tidak memberatkan di salah satu pihak. Oke. Nomor 3 Bu Nur, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Nur lakukan selama ini? Ya seperti tadi, kita cari dulu masalah itu seperti apa terjadinya, kita pilih-pilih, kita telaah, kita pikir, baru kita cari solusinya bersama-sama. Berikutnya Bu Nur, apa saja yang selama ini Bu Nur anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita kumpulkan dari yang mempunyai masalah itu, baru kita musyawarahkan, kita bahas bersama bagaimana kita harus mengambil sikap. Jadi musyawarah. Iya, musyawarah. Baik, berikutnya Bu Nur, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Nur dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Tantangannya benar-benar karena apa? Kita harus mengambil keputusan yang tidak merugikan pihak-pihak yang terkait dalam masalah tersebut. Jadi harus bijaksana betul. betul itu Bu Nur. Berikutnya, apakah Bu Nur memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Nur langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Nur lakukan? Kalau jadwal secara tertulis, insya Allah tidak ada atau belum ada. Tetapi yang jelas kita melihat masalah yang terjadi, seberapa beratnya, seberapa bagaimananya, baru segera harus kita laksanakan penyelesaiannya. Betul gitu ya, Bu Nur ya. Baik, berikutnya Bu Nur, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Nur dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, jelas ada itu kan kita satu lembaga nih, satu instansi. Jadi saya itu di saat kita mengambil keputusan tidak hanya keputusan saya, tetapi saya juga memerlukan rekan guru saya, melibatkan orang-orang yang ada di lembaga saya. Iya. Ini pertanyaan terakhir Bu Nur. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Nur petik dari pengalaman Bu Nur mengambil keputusan dilema etika? Ya kalau kita ini kan manusia itu kan belajar dari pengalaman. Jadi setiap masalah yang terjadi, insya Allah membuat kita semakin dewasa, semakin bijak dalam mengambil kesimpulan. Jadi tidak
kedepankan ego. Jadi harus berpikir positif. Harus berpikir positif dan bijaksana dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Iya, Itu ya benar. iya. Oke, benar. Terima kasih sekali atas waktunya. Alhamdulillah wawancara untuk siang hari ini sudah selesai. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sukses selalu untuk Bunda dan rekan di TK Abadikan. Mohon maaf. Oke. Sekian Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sukses Mbak Dewi. Terima kasih. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.